Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-24. Pertemuan menegangkan David Ozora dan Edwin Manangsang. Edwin mencoba bersikap tenang setelah Elsa keluar dari kamar mandi. Meskipun perasaannya tidak menentu. Isi dari rekaman yang dikirim David benar-benar mulai mengganggu pikirannya. David mendapatkan rekaman di saat yang tepat, di mana Belina duduk di pangkuan Edwin, hingga keduanya saling melekatkan bibir. Sudah dipastikan, rekaman itu menjadi bukti yang sangat kuat untuk membongkar hubungan gelap Edwin dan Belina. Apakah Belina tahu tentang rekaman itu? Edwin berbaring seraya memandang langit-langit kamar. Elsa membaringkan diri dengan tatapan yang terus tertuju kepada Edwin. "Kamu sedang memikirkan apa, Mas?" Edwin menoleh. Lalu, tersenyum. "Tidak. Apakah sedang memikirkan Belina?" Edwin menghadap kanan. Lalu, menggenggam tangan kiri Elsa. "Bisakah kita tidak membahas tentang dia di saat berdua seperti ini?" Elsa melihat tangan kirinya yang digenggam Edwin. Lalu, menatap sang suami yang berbaring di sebelah kirinya itu. "Kenapa, Mas? Apakah saat kalian berdua pun dilarang membahas tentangku? Aku sudah ngantuk dan aku pun tidak ingin membahas masalah ini." Ditariknya selimut sampai menutupi perutnya dan perut Elsa. Elsa memilih bergeming. Tatapannya terus menuju Edwin. Edwin membalas tatapan istrinya itu, lalu segera mendekap Elsa. Batin Edwin seraya berkata, "Hatiku sedang merasa tidak tenang, Elsa. Rekaman itu sungguh membuat pikiranku kacau. Kini, aku mencoba mencari ketenangan dengan mendekapmu." Edwin mengeratkan dekapan. Elsa merasakan ada yang berbeda dengan suaminya itu. "Mas, apakah kamu sedang ada masalah?" "Tidak. Tapi, aku merasa dari caramu mendekapku. Bisakah kamu membalas dekapanku? Aku hanya butuh itu sekarang." Edwin menatap Elsa penuh harap. Elsa membalas dekapan Edwin, "Mungkin, ini adalah salah satu jalan agar hati Mas Edwin kembali untukku." Edwin mengusap ujung matanya. "Terima kasih istriku," ucap Edwin dengan suara parau. Elsa langsung melepaskan dekapan. "Kamu kenapa, Mas? Suaramu. Apakah Mas tadi menangis?" Edwin memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Lalu, menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu khawatir seperti ini. Aku baik-baik saja." "Bohong." Dibelainya kepala Elsa begitu lembut oleh Edwin. "Sungguh, sayang." Lagi, Edwin mengukir senyum sebagai cara menyembunyikan apa yang sedang dirasakan sekaligus mencoba meyakinkan Elsa. "Kalau ada masalah, cerita kepadaku, Mas." Elsa menyentuh pipi kiri Edwin. "Mungkin aku bisa bantu. Aku hanya ingin mendekapmu. Aku ingin tidur dalam dekapanmu." Elsa mendekap Edwin. Tangannya mengusap punggung sang suami. "Tidurlah, Mas." Dalam dekapan sang istri, air mata Edwin menetes. "Apakah aku akan mulai menerima apa yang sudah kulakukan? Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja, Mas. Tapi, jika memang sulit untuk bercerita, aku akan mencoba membuatmu tenang dalam dekapanku." Elsa mengecup lembut kepala Edwin. "Meskipun ku tahu bahwa hatimu untuk wanita lain, Mas. Tapi bila aku menjauh, justru sama saja memberi peluang kepada wanita lain untuk mengambilmu dariku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Elsa menepuk-nepuk pelan punggung Edwin. Setelah pulang dari kantor, Edwin disuruh David mengikuti sebuah mobil berwarna biru. Mobil itu sudah menunggu tidak jauh dari tempat Edwin bekerja. Orang suruhan David segera melajukan mobilnya, setelah tahu kalau mobil Edwin berada di belakang mobilnya. Perasaan Edwin tidak menentu. Marah, khawatir, dan penasaran bercampur menjadi satu. Mobil yang dikemudi Edwin terus mengekor di belakang mobil yang dikemudi oleh orang suruhan David. Hingga mobil mereka berhenti di halaman sebuah rumah. Rumah berlantai satu model kolonial klasik dengan sentuhan modern. Dinding rumah itu berwarna putih dan lantainya berupa marmer putih Carrara, batu alam Italia yang menambah kesan elegan dan mewah. Edwin disuruh mengikuti lelaki bertubuh tinggi dan tegap itu ke dalam rumah. Edwin tidak banyak bertanya.
Karena dia begitu ingin tahu, siapa orang yang sudah mengirimnya rekaman itu. Gri mengetuk pintu sebuah ruangan yang dijadikan tempat bertemunya David dan Edwin. Masuk, suruh David dari dalam ruangan itu. Gri membuka pintu, lalu masuk dan diikuti oleh Edwin. Tuan, dia sudah di sini. Kamu tunggu di luar, ucap David yang berdiri menghadap jendela tanpa membalikkan badan, dengan kedua tangan masuk ke saku celana. Gri mengangguk. Baik, Tuan. Gri segera melangkah pergi. Lalu, menutup pintu. Edwin memandangi lelaki itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Edwin pun mencoba mengingat-ingat lelaki yang berdiri membelakanginya itu. Apalagi, suara David memang pernah didengarnya secara langsung. Saya sudah di sini. Tunjukkan wajahmu. Sorot mata Edwin begitu tajam kepada David. David membalikkan badan. Kamu masih ingat dengan saya? Mata Edwin melebar. Edwin teringat saat bertemu David di lift saat mau mengunjungi Belina di apartemen. Saat itu, mereka sempat berbicara. Siapa kamu? David berjalan mendekati Edwin. Lalu, mengulurkan tangan. Perkenalkan, saya David. Lelaki yang dijodohkan dengan wanita yang sedang menjalin hubungan gelap denganmu. Jantung Edwin berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Matanya melebar. Edwin merasa tidak percaya bahwa lelaki yang berdiri di depannya adalah David. Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu? Edwin tidak membalas uluran tangannya David. David menarik tangan kanannya seraya tersenyum kecut. Saya mendapatkan rekaman itu dari kamera CCTV yang dipasang secara diam-diam di apartemen Belina. Kenapa memangnya? Apa yang mendorongmu memasang kamera CCTV secara diam-diam di sana? Tanya Edwin dengan nada menekan. Karena saya ingin tahu ada hubungan apa antara Belina dengan lelaki yang disentuh tangannya saat di sebuah mall. Apalagi, lelaki itu sedang bersama istrinya. Edwin teringat saat menemani Elsa berbelanja di sebuah mall. Setelah itu, mereka bertemu dengan Belina. Saat Belina melangkah pergi, lalu sejajar dengan Edwin, dia menyentuh tangan kanan Edwin. Edwin mengedipkan mata sedikit lama. Sentuhan itu sedikit memberi desiran di dalam dadanya. Saya rasa tidak hanya itu. Pasti ada alasan lain yang lebih kuat. David mengangguk. Ya. Ada alasan lain yang membuat saya melakukan itu. Apa? Tatapan Edwin semakin tajam kepada David. Belina adalah wanita yang dijodohkan dengan saya. Sudah seharusnya, saya mencari tahu tentangnya. Apakah dia masih sendiri atau sudah memiliki kekasih? Dan ternyata, David berdecak-decak seraya menggeleng pelan. Gadis itu sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Dan setelah kamu tahu dia menjalin kasih dengan suami orang, apa yang akan kamu lakukan? Sudah jelas, saya tidak terima. David berjalan ke arah kiri dengan kedua tangan masuk ke saku celana. Saya memintamu segera mengakhiri hubungan gelap kalian itu. Karena Belina tidak ingin mengakhiri hubungan kalian yang menjijikan itu. Kalau saya tidak mau, apakah kamu akan memperlihatkan rekaman itu kepada Pak Temi? David membalikkan badan. Tidak hanya itu. Tapi juga nyawamu. Ah, tidak. David menggeleng cepat. Maksud saya, nyawa putrimu menjadi taruhannya. Kedua tangan Edwin mengepal. Bersamaan dengan kemarahan yang menjalar di dalam dadanya. Edwin berjalan mendekati David. Lalu, menarik kerah kemeja David. Kurang ajar. Kenapa kamu membawa-bawa putri saya dalam urusan ini? Bukankah untuk mengalahkan musuh, kita harus menyerang kelemahannya? David mengangkat kedua alis. Kelemahan Belina adalah dirimu, sedangkan kelemahanmu adalah putrimu. Benar kan? Jangan pernah berani untuk menyentuh, apalagi menyakiti darah daging saya. Napas Edwin naik turun begitu cepat. Tatapannya begitu tajam. David tertawa melihat ekspresi lelaki di depannya itu. Lalu, melepaskan cengkeraman Edwin begitu kasar. Jika tidak ingin putrimu terluka, jauhi Belina. Sekaligus, keluarlah dari perusahaan tempatmu bekerja. Edwin tersenyum kecut. Jabatan dan gaji saya di sana cukup menggiurkan. Bagaimana bisa saya keluar dari perusahaan itu? Sedangkan di luar sana, banyak yang ingin seperti saya.
Maksudmu, selain memiliki jabatan dan gaji yang cukup menggiurkan, tapi juga bisa menjalin hubungan dengan putri direktur utama di perusahaan itu? Jadi, banyak yang ingin berada di posisimu? Saya menjalin hubungan dengan Belina bukan karena dia putri direktur utama. Lalu, karena apa? Mata David menyipit. Rasa penasaran mengenai hubungan gelapnya Edwin dan Belina semakin bertambah. Edwin merasa dilema antara harus mengatakan yang sejujurnya atau tidak. Kenapa kamu diam saja? Oh, saya tahu alasannya. Karena Belina lebih muda, cantik, dan kaya. Hingga kamu memilih untuk berpaling. Benar kan? Bukan karena itu. Lalu apa? Edwin menghela napas dalam seraya mengedipkan mata lebih lama. Sedangkan David, semakin tidak sabar untuk mendengar alasan Edwin berselingkuh. Jawab saya, perintah David dengan nada lantang. Itu bukan urusanmu. Atau karena istrimu tidak bisa menjadi istri yang baik? Elsa istri yang baik. Kalau dia baik, kenapa kamu berselingkuh? Tidakkah kamu memikirkan perasaannya? Suami macam apa kamu? David mendorong dada Edwin sedikit keras. Hingga Edwin mundur beberapa langkah. Edwin menunduk seraya menahan air mata. Kamu tahu? Saya melihat istrimu diganggu oleh lelaki brengsek di tepi danau. Bahkan, dia terlihat begitu menderita. Syukurlah ada seorang lelaki yang menolongnya. Kalau tidak, mungkin dia sudah dilecehkan oleh lelaki brengsek itu. Edwin mengangkat wajahnya. Lalu, menggeleng. Jangan mengarang cerita. Mengarang cerita. David berjalan mendekati Edwin. Apakah Elsa tidak memberitahumu? Elsa tidak pernah bercerita tentang itu. Itu tandanya, kamu sudah tidak bisa menjadi tempatnya mencurahkan isi hati. Mungkin, bagi Elsa percuma menceritakannya padamu. Kalau kamu saja sudah tidak memedulikan perasaannya. Apakah lelaki yang menolongnya itu adalah dirimu? David menelan saliva. Saya hanya melihatnya. Edwin membuang muka. Lalu, mengusap sudut matanya. Kenapa kamu tidak menceritakan kejadian itu kepadaku, Elsa? Batin Edwin heran. Edwin, apakah cinta di hatimu untuknya sudah hilang? Edwin bergeming. Bagaimana bisa dia mengatakan yang sebenarnya kepada orang asing? Tentang perasaannya yang sudah hambar kepada Elsa. Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah pesona Belina mengalahkan pesona istrimu? Atau berselingkuh memang sudah menjadi kebiasaanmu? Edwin masih menutup mulut dan terus memandang lantai yang tampak mengkilap. Sedangkan David terus menatap tajam lelaki yang sedang mematung di depannya itu. Kalau memang kamu sudah tidak mencintainya, kenapa kamu masih mempertahankan rumah tanggamu? Apa karena kasihan kepada Elsa? Apa karena tahu kamu tidak akan pernah bisa bersatu dengan Belina? Saya tidak akan menceraikannya. David mengernyit. Lalu, kenapa kamu mengkhianatinya? Edwin menghela napas dalam. Semenjak kami sama-sama sibuk bekerja, kami jarang ada waktu bersama. Ada waktu pun hanya sebentar. Hingga lama-lama, rasa itu mulai memudar. Kenapa kamu tidak mencoba menumbuhkan cinta lagi untuknya? Kenapa kamu malah memilih berpaling? Tanya David dengan nada menekan. Karena Belina datang di saat perasaan saya sudah mulai hambar kepada Elsa. Hingga hati saya mulai terbuka untuk Belina. Kedua tangan David mengepal. Ingin rasanya dia melayangkan pukulan bertubi-tubi kepada Edwin saat itu juga. Namun, David mencoba meredakan emosinya. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan Elsa? Atau memang kamu sudah tidak peduli lagi padanya? Saya peduli padanya. Kalau kamu peduli, seharusnya kamu akhiri hubungan gelapmu itu dengan Belina. Atau belum puaskah kamu menyakitinya? Edwin melihat kemarahan begitu tersorot di mata David. Sekarang juga saya minta, akhiri hubunganmu dengan Belina. Apakah kamu mencintai Belina? Apakah kamu siap mendampingi hidupnya? David tertawa kecil seraya membuang muka. Lalu, kembali menatap tajam Edwin. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Saya akan meninggalkan Belina, bila dia sudah menemukan lelaki yang bisa mendampingi hidupnya. Lelaki yang benar-benar peduli dan mencintainya. Sepertinya kamu lebih memedulikan kekasih gelapmu itu daripada istrimu sendiri. Jawab pertanyaan saya, David. Edwin menunjuk batang hidung David.
David berjalan ke kanan dengan kedua tangan masuk ke saku celana. Apakah bila saya mencintai dan menikahinya, itu menjadi jaminan bahwa kamu tidak akan berselingkuh lagi dan memilih setia kepada istrimu? Edwin menghadap ke kiri. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Sepertinya, kamu begitu peduli kepada Elsa. David membalikkan badan. Saya hanya tidak tega melihat seorang istri yang dikhianati oleh suaminya. Apakah saya salah? Edwin terdiam. Mungkin, di luar sana banyak yang lebih menarik dari istrimu. Tapi, istrimu lebih berharga daripada mereka para penggoda. Edwin kembali mengusap sudut matanya. Edwin teringat Elsa yang memiliki hati seluas samudra. Teringat saat dia merasa tidak tenang karena mendapat kiriman rekaman dari David, justru Elsa mendekapnya. Mencoba membuatnya merasa tenang, hingga mengecup kepalanya begitu lembut. David berjalan mendekati Edwin. Hingga mereka kembali berhadapan. Edwin, saat ini saya masih sabar. Jika kamu tidak juga mengakhiri hubungan gelapmu itu, ucap David, lalu memajukan wajahnya hingga hampir sejajar dengan telinga Edwin. Maka bersiaplah menerima kenyataan yang begitu pahit dalam hidupmu. Bersambung.